Hal pertama yang kulakukan setelah terlahir kembali dan menjadi kambing hitam adalah membiarkan adik kelas pacarku menyelamatkan orang secara sembarangan dan merekamnya terlebih dahulu. Hanya karena di kehidupan sebelumnya, adik kelas melakukan kesalahan yang menyebabkan pasien melewatkan waktu penyelamatan terbaik dan akhirnya meninggal. Tapi pacarku menyalahkanku, dan aku menjadi dokter yang dibenci semua orang, reputasiku hancur, dan dikeluarkan dari dunia medis. Pada akhirnya, aku dipukuli oleh penggemar Ling Xiwei hingga patah kedua kakiku dan mati mengenaskan di penjara. Ketika aku membuka mata lagi, aku kembali ke lokasi kecelakaan beruntun itu. Ekspresi Liu Ruyan terlihat buruk. Ada aliran balik darah ke paru-paru pasien, perlu segera dilakukan torakosentesis. Di depan masih macet, tidak sempat dibawa kembali. Ambilkan jarum tusuk untukku. Jiboda, adik kelas yang baru lulus, buru-buru maju. Kakak senior, biar aku saja. Aku baru mempelajarinya. Dia buru-buru maju dan mendorongku yang sedang membalut luka pasien. Aku terhuyung karena didorongnya, tapi aku tidak bersuara. Liu Ruyan tampak ragu. Adik kelas. Entitas pasien ini agak istimewa. Jika terjadi sesuatu, akan ada masalah besar. Bagaimana kalau aku saja? Aku dan Liu Ruyan telah berpacaran selama 3 tahun. Aku dan dia adalah yang terbaik di sekolah, tetapi dulu aku rela menjadi pelengkap Liu Ruyan. Jadi sampai sekarang, semua orang hanya menganggap Liu Ruyan adalah seorang jenius medis yang luar biasa. Di usia muda, dia sudah menjadi wakil direktur. Biasanya operasi berbahaya diserahkan padanya, terutama pasien kali ini adalah aktris terkenal Ling Xiwei. Karena aktingnya yang luar biasa dan penampilannya yang memukau, genit namun dengan sedikit kepolosan, dia sangat populer di seluruh negeri. Terlebih lagi, keluarganya luar biasa. Dikabarkan keluarga Ling menguasai kedua sisi hukum dan memiliki cara yang luar biasa. Jika dia bisa menyelamatkan nyawa nona muda dari keluarga Ling saat ini, itu sama dengan berhutang budi pada keluarga Ling. Jiboda sangat ingin menunjukkan dirinya karena ingin mengambil kesempatan untuk mendekati cabang yang tinggi ini. Aduh, kakak senior. Jiboda berkata dengan tergesa-gesa. Bukankah ada kamu di sini? Bukankah cukup jika kamu membimbingku di samping? Baiklah. Liu Ruyan ragu sejenak dan mengangguk. Meskipun situasinya mendesak, tetapi kesulitan torakosentesis tidak terlalu besar. Kamu ke sini. Terima kasih, kakak senior. Jiboda segera mengikuti. Ada cairan di paru-paru pasien. Torakosentesis adalah menusukkan jarum tusuk untuk mengalirkan cairan tepat waktu. Pikirkan baik-baik. Aku tiba-tiba berbicara. Tingkat bahayanya memang tidak terlalu besar. Tetapi bagi seorang pemula yang baru lulus, sedikit kesalahan dalam pengoperasian akan menyebabkan pasien berada dalam bahaya yang lebih besar. Di kehidupan sebelumnya, aku juga mengingatkan, tetapi diabaikan oleh mereka berdua. Saat itu, aku melihat bahwa aku tidak dapat membujuk mereka. Dan mengira Liu Ruyan ada di sana, jadi tidak akan ada masalah. Aku untuk sementara pergi untuk merawat pasien lain. Setelah torakosentesis selesai, Jiboda berlumuran darah dan tampak gugup dan ketakutan. Liu Ruyan sibuk menghiburnya, lalu memintaku untuk ikut mobil kembali ke rumah sakit terlebih dahulu untuk perawatan. Tapi setelah kembali, pasien mengalami masalah. Saat melakukan tusukan, karena operasi Jiboda yang tidak tepat, pasien mengalami pneumotoraks. Selain itu, dia tidak melaporkan kelainan tersebut tepat waktu, dan pasien melewatkan waktu terbaik untuk pertolongan pertama dan akhirnya meninggal. Kesalahan medis yang sangat bodoh, almarhum adalah Ling Xiwei, seorang ratu film terkenal. Untuk sementara waktu, keluarga Ling memberikan tekanan. Para penggemar Ling Xiwei berkerumun di depan rumah sakit, menuntut keadilan dari rumah sakit. Di kehidupan sebelumnya, saya yang naif masih berpikir tentang cara membantu Jiboda untuk memohon. Namun, keduanya berbicara dengan nada yang sama, mengatakan bahwa saya yang melakukan pungsi dada. Mereka dengan lantang mengatakan bahwa mereka telah berkali-kali membujuk saya dan mengatakan bahwa saya bersikeras melakukan tusukan untuk memamerkan keterampilan medis saya dan menyenangkan hati keluarga Ling. Bahkan perawat dan sopir yang ikut mobil pun keluar untuk membuktikan bahwa saya yang melakukannya. Kebetulan pengawasan di ambulans juga rusak. Saya tidak bisa membela diri dan bukti tak terbantahkan. Saya menjadi dokter gadungan yang dicerca semua orang. Setelah dipecat oleh rumah sakit dan dikeluarkan dari dunia medis, kaki saya dipatahkan oleh penggemar Ling Xiwei yang marah. Dan kemudian saya dituntut oleh keluarga Ling dan dijatuhi hukuman berat. Bahkan keluarga Ling menyuap narapidana untuk membunuh saya di penjara. Hanya untuk membayar nyawa Ling Xiwei. Abu saya akhirnya ditaburkan di jalan oleh penggemar Ling Xiwei. Untuk mengutuk saya agar selamanya dilindas oleh kendaraan yang lewat dan jiwa saya hancur. Setelah saya mati secara tragis, jiwa saya mengikuti Liu Ruyan. Menyaksikan dengan mata kepala sendiri dia dan Jiboda mencuri hasil medis saya sebelum saya meninggal dan menerbitkan jurnal. Jiboda langsung menjadi jenius medis yang setara dengan Liu Ruyan. Saya menyaksikan mereka memasuki aula pernikahan, membuat iri semua orang. Jiboda dengan lembut memeluk Liu Ruyan dengan senyum di wajahnya. Istri, Lu Zichuan akhirnya mati. Jika tidak, dia masih hidup. Saya selalu merasa seperti ada duri di hati saya.
Liu Ruyan tersenyum lembut dan dengan penuh kasih membelai wajah Jiboda yang tampan dan bersih. Sayang, di hari bahagia ini, kita tidak menyebut hal yang sial itu. Mulai sekarang, kamu harus mencintaiku selamanya. Hati saya hancur. Pasangan anjing ini tidak hanya membunuh saya, tetapi juga menginjak daging dan darah saya untuk naik. Saya ingin sekali membunuh mereka. Detik berikutnya, saya terlahir kembali. Saya kembali ke ambulans menuju lokasi kecelakaan. Ketika Jiboda ingin maju, seperti di kehidupan sebelumnya, pengingat saya tidak diperhatikan. Liu Ruyan melirikku dengan acuh tak acuh. Apa yang ditakutkan? Biarkan Boda berlatih. Dengan saya di sini, tidak akan terjadi apa-apa. Selain itu, Boda sangat pintar, tidak sepertimu. Jelas aku pacarnya, tetapi dia tanpa ragu merendahkanku dan meninggikan Jiboda. Sungguh konyol. Aku menyembunyikan tatapan dendamku dan terkekeh. Aku juga mempertimbangkan keselamatan pasien. Bagaimana jika Jiboda tidak beroperasi dengan baik? Bagaimana jika pasien meninggal? Jiboda mengerutkan kening. Kak, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Saya juga lulusan perguruan tinggi yang serius. Liu Ruyan menatapku dengan jijik. Jangan menggerta pendatang baru hanya karena kamu memiliki lebih banyak pengalaman selama 2 tahun. Jika kamu punya energi untuk menargetkan adik laki-lakimu, lebih baik rawat beberapa pasien lagi. Perawat juga membantu keduanya berbicara. Dr. Lin, biarkan Boda mencoba. Selama ada wakil Liu, tidak akan terjadi apa-apa. Entah kenapa di rumah sakit, semua orang sangat menghormati Liu Ruyan. Sekalipun dia berkata satu, bahkan kepala departemen pun tidak berani membantah. Ditambah lagi, Liu Ruyan cantik dan pandai bergaul. Jadi orang-orang ini membantunya berbicara. Aku tidak heran. Baiklah. Aku mengangguk dan, seperti di kehidupan sebelumnya, pergi membalut pasien lain. Jiboda berteriak kepadaku dengan wajah puas. Senior, daripada bersikap licik, lebih baik tingkatkan kemampuanmu. Kau jelas lulus bersamaan dengan senior, kenapa sampai sekarang masih menjadi dokter biasa? Boda, kemari. Liu Ruyan memotong perkataannya dan mengangkat tangannya. Jangan bicara dengannya lagi. Lakukan torakosentesis pada pasien terlebih dahulu. Sambil membimbing Jiboda menyesuaikan posisi dan letak, dia berkata dengan sungguh-sungguh. Kau berbeda dengannya. Tidak sampai 2 tahun, kau akan bisa melampauinya. Dengan bakat Lu Zichuan. Menjadi dokter residen saja sudah mentok. Aku mendengarkan Liu Ruyan menghinaku tanpa ekspresi. Teman sekelasku sejak kuliah ini. Pacar yang sudah kupacari selama 3 tahun, bahkan sudah mulai membahas pernikahan, kini ingin sekali merendahkanku ke dalam debu. Di kehidupan sebelumnya, aku selalu berpikir apakah aku tidak sebaik Jiboda. Sekarang kupikir-pikir, bahkan saat kami masih berkencan, dia selalu sengaja atau tidak sengaja menyebut Boda, adik kelas yang lucu dan ceria ini. Saat membicarakannya, matanya penuh senyum. Setelah Jiboda datang ke rumah sakit kami, Liu Ruyan semakin terang-terangan memihaknya, secara terbuka menginjakku dan memuji Jiboda. Dulu, aku masih menghibur diri sendiri. Ini hanyalah perhatian untuk adik kelas. Tapi sekarang, sepertinya Liu Ruyan tidak pernah mencintaiku, jadi kenapa dia peduli dengan perasaanku? Aku berpura-pura duduk beristirahat di samping, melindungi ponsel dengan sikuku, hanya memperlihatkan kamera untuk merekam adegan di ambulans secara diam-diam. Karena ini adalah tabrakan beruntun, seluruh jalan menjadi kacau balau. Mobil kami baru saja tiba. Tabrakan beruntun lainnya terjadi di belakang. Polisi sedang mengatur lalu lintas. Pasien di sampingku, selain aktris Ling Jia ini. Lukanya tidak terlalu parah. Pertolongan pertama sudah dilakukan. Perawat sedang membersihkan luka. Jadi, saat ini, tidak ada yang memperhatikan gerakanku. Liu Ruyan dan yang lainnya memberikan pertolongan pertama kepada pasien di ambulans. Tetapi wajah mereka penuh senyum dan kemesraan. Jika tidak tahu, orang akan mengira mereka sedang berkencan. Aku akhirnya tahu kenapa di kehidupan sebelumnya. Meskipun ada Liu Ruyan, Jiboda masih bisa melakukan kesalahan bodoh seperti itu. Pikiran mereka sama sekali tidak tertuju pada pasien. Kasihan Ling Xiwei, sang aktris. Awalnya hanya pendarahan di paru-paru akibat benturan keras, yang seharusnya bisa sembuh dengan perawatan tepat waktu, tetapi malah ditunda oleh Jiboda, si bodoh ini. Aku menatap mobil itu dengan tatapan berpikir. Jiboda menyelesaikan tusukan. Karena posisi yang salah, dia terkena semburan darah di wajahnya dan tampak ketakutan. Liu Ruyan menepuk kepalanya dengan wajah penuh kasih sayang dan menghibur. Tidak apa-apa, Boda. Itu hanya kecelakaan. Sini, biar ku bersihkan. Untung di depan sudah lancar. Liu Ruyan membantu Jiboda turun dari mobil, lalu memerintahku, Lu Zichuan, naik mobil. Kamu ikut pasien kembali ke rumah sakit dulu. Aku tidak menolak, tanpa suara menyimpan ponselku dan naik ke mobil. Setelah kembali ke rumah sakit, karena kecelakaan beruntun ini, semua orang sangat sibuk. Hingga hampir pukul 10 malam, barulah aku sempat duduk dan berencana memesan makanan. Saat itu, sebuah kotak makan diletakkan di depanku. Shifu, kamu sangat sibuk hari ini, pasti belum makan, kan?
Salah satu lulusan baru yang masuk tahun ini, Chen Xiaoxuan. Setiap orang akan diatur untuk dibimbing oleh dokter senior. Liu Ruyan berinisiatif untuk membimbing Jiboda. Chen Xiaoxuan adalah orang yang ditugaskan rumah sakit kepadaku. Wajahnya imut, bersih, muda, dan menggemaskan. Dibuka, ada 2 lauk daging dan 2 sayuran, sangat mewah. Hatiku menghangat, terima kasih ya. Chen Xiaoxuan terkekeh, sama-sama. Tadi siang aku menyimpankan untukmu di kantin rumah sakit. Hari ini kecelakaannya sangat besar. Aku tahu kamu pasti tidak sempat makan. Aku baru saja akan makan, tetapi melihat Jiboda mengikuti Liu Ruyan masuk. Jiboda langsung berbicara. Senior, hebat ya. Semua orang sibuk bersama dan lapar, belum makan, tetapi kamu malah ada yang khusus membawakan makanan. Pesona yang luar biasa. Dia terkekeh pelan, sengaja mengeraskan suaranya. Tian-Tian seringkali membawakanmu makanan dan minuman. Adik kelas dan senior dingin, sangat cocok. Kalian berdua jangan-jangan ada apa-apa ya? Semua orang langsung melihat dengan tatapan aneh. Di rumah sakit, siapa yang tidak tahu kalau Liu Ruyan adalah pacarku? Chen Xiaoxuan langsung memerah wajahnya. Jiboda, jangan menyebar desas-desus. Shifu susah payah membimbingku begitu lama, aku melihat dia lelah, membantunya menyimpan makanan. Kenapa? Jiboda masih sinis. Ayo, siapa yang tahu niatmu ini ingin berterima kasih atau ingin mendekati senior? Aku melambaikan tangan, tidak apa-apa, Tian-Tian, jangan hiraukan dia. Ada orang yang hidup hanya dengan hal-hal memalukan. Makanya sangat sensitif, otaknya lebih kotor dari selokan. Kamu. Jiboda langsung marah sampai wajahnya memerah. Liu Ruyan di sampingnya langsung menatapku dengan dingin. Lu Zechuan. Kapan kamu jadi sangat tajam bicara? Belajar dari orang di sekitarmu ya? Aku berkata dengan tenang, hanya bercanda. Bukankah adik kelas paling suka bercanda? Dulu dia seringkali secara terbuka mencari masalah dan memfitnahku. Setelah itu malah berpura-pura menyedihkan dan mengatakan hanya bercanda. Sekarang Jiboda malah dibuat kesal olehku. Tiba-tiba dia memegangi dahinya dan terhuyung 2 langkah. Liu Ruyan dengan cepat memegangnya dengan ekspresi khawatir. Boda, ada apa? Lalu langsung berteriak marah kepadaku. Lu Zechuan, apa kamu tidak tahu kondisi tubuh Boda sedang tidak baik? Masih saja membuatnya marah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jiboda dengan cepat melambaikan tangannya dengan nada lemah. Kakak senior. Aku hanya terlalu lelah. Aku selalu sedikit kekurangan gula darah. Liu Ruyan segera maju. Mengangkat tangannya untuk mengambil makanan di mejaku. Boda kekurangan gula darah, berikan makan siangmu padanya dulu. Kamu beli lagi. Nada bicaranya yang benar sendiri membuatku tertawa. Aku tidak akan memanjakannya, jadi aku langsung menutup kotak makan siang dan memeluknya. Kenapa aku harus memberikannya padamu? Aku juga lapar dan belum makan sepanjang malam. Liu Ruyan. Jika orang tidak tahu, mereka akan mengira kamu adalah pacar Jiboda. Sangat melindunginya. Alis Liu Ruyan semakin berkerut. Jangan bicara yang aneh-aneh padaku. Aku dan Boda tidak seperti yang kamu pikirkan. Kamu ini orang lama. Seharusnya sudah terbiasa begadang dan kelaparan. Biarkan pendatang baru. Apa salahnya? Berikan makanannya. Aku mengerutkan kening dan langsung bangkit sambil memeluk makanannya. Hal ini membuat wajah Liu Ruyan menjadi gelap seperti akan meneteskan air. Dia marah dan berteriak pelan. Lu Zechuan, aku adalah pemimpinmu. Aku memerintahkanmu untuk memberikan makananmu kepada Boda. Pencucian moral tidak berhasil. Sekarang mulai menekan secara terbuka. Aku masih mengabaikannya. Jiboda berpura-pura tertekan dan berkata, tidak apa-apa, kakak senior. Kami tidak akan merebutnya darinya. Itu adalah makanan yang diberikan oleh kekasih kecilnya. Aku tidak mau makan. Bajingan ini, aku sangat marah hingga menggertakkan gigi. Saat itu, kepala departemen tiba-tiba mendorong pintu dengan wajah cemas. Siapa dokter yang bertanggung jawab atas pasien di tempat tidur nomor 2? Ling Xiwei, Liu Ruyan dan Jiboda mengubah ekspresi mereka dan dengan cepat mengikuti. Ling Xiwei tiba-tiba mengalami gagal jantung dan kondisinya kritis. Seluruh UGD menjadi kacau balau. Aku malah makan dengan santai di samping. Benar saja, semua yang terjadi persis sama seperti di kehidupan sebelumnya. Kepala departemen, bagaimanapun juga, berpengalaman dan segera menilai bahwa Liu Ruyan telah melakukan tusukan dada. Tetapi karena pengoperasian yang tidak tepat, hal itu menyebabkan pneumotoraks dan kemudian menyebabkan gagal jantung. Dia marah dan berteriak, apakah kalian semua hanya makan gaji buta? Saat melakukan tusukan dada. Apakah kalian bahkan tidak tahu dasar-dasarnya, yaitu tidak membiarkan gas dari luar masuk? Kalian semua ikut rapat. Sekarang tidak tahu siapa yang membocorkan berita bahwa Ling Xiwei sakit parah. Opini publik di internet sudah meledak, mengatakan bahwa rumah sakit kita tidak menghargai nyawa manusia dan melakukan perawatan sembarangan. Penggemar memblokir pintu masuk rumah sakit dan mendesak untuk masuk dan melihat saudari mereka. Keluarga Ling juga mengirim orang. Yang datang adalah seorang pengacara dengan setelan jas dan kacamata berbingkai emas, yang melontarkan kata-kata kasar bahwa jika nona mereka mengalami sesuatu yang buruk, rumah sakit tidak perlu dibuka lagi.
Direktur rumah sakit ketakutan dan segera menelepon dan menanyai kepala departemen, memerintahkannya untuk segera menemukan cara untuk melakukan resusitasi kedua pada Ling Siwei. Dan mencari orang yang bersalah melakukan tusukan dada yang salah. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, seluruh departemen gawat darurat. Semua orang harus keluar, dan bahkan direktur rumah sakit pun tidak akan lolos. Selama bertahun-tahun, para petinggi ini. Siapa yang pantatnya bersih? Jika pengacara menyelidiki, mereka semua harus masuk dan menjahit. Kepala departemen segera mengadakan rapat darurat. Kepala rumah sakit juga datang untuk mendengarkan, yang menunjukkan betapa seriusnya masalah ini. Aku baru saja duduk dan melihat di sudut. Liu Ruyan menepuk punggung Jiboda dan menghibur dengan suara pelan. Mata Jiboda merah, sepertinya dia baru saja menangis. Melihatku masuk, tatapan mereka berdua terus mengarah padaku dengan makna yang dalam. Aku tahu bahwa sekarang kedua orang ini pasti sedang merencanakan bagaimana cara menyalahkan aku. Aku tetap tenang, berpura-pura tidak menyadari keanehan mereka berdua. Chen Xiaoxuan duduk di sampingku dan berbisik, "Guru, siapa yang melakukan torakosentesis hari ini?" Di dalam mobil yang pergi menyelamatkan Ling Siwei hanya ada kami bertiga. Sekarang seluruh ruang rapat dipenuhi suara diskusi yang pelan. Pasti bukan wakil direktur Liu. Dia tidak akan melakukan kesalahan bodoh seperti itu. Lu Zichuan sudah lebih dari 2 tahun di rumah sakit dan sudah berpengalaman. Tidak mungkin. Itu hanya mungkin Jiboda. Aku juga merasa begitu. Luka Liu Ruyan jelas disebabkan oleh kesalahan orang yang tidak terampil. Setidaknya dia sudah magang selama beberapa bulan, dan Liu Ruyan yang membimbingnya. Sangat tidak berguna. Sudahlah, siapa yang tidak tahu bahwa laporan magang Jiboda semuanya dibantu oleh Liu Ruyan. Sebelumnya, dia bahkan salah memberikan resep obat untuk pasien, hampir membunuh orang. Semua orang tidak bodoh. Sedikit berpikir saja, semua orang tahu bahwa kemungkinan besar hal ini dilakukan oleh Jiboda yang sangat buruk. Tapi aku tahu bahwa operasi Jiboda yang lebih buruk masih ada di belakang. Kepala departemen memandangnya dengan dingin. "Jiboda, apakah kamu yang melakukan torakosentesis?" Jiboda langsung menelan ludah. Aku tahu bahwa semua orang selalu meragukan keterampilan medisku dan merasa bahwa semua kesalahan disebabkan olehku. Saat itu, aku memang mengatakan di lokasi bahwa aku ingin mencoba torakosentesis, tetapi setelah mengamati situasinya, Kakak Liu merasa bahwa pengalamanku kurang, jadi dia membujukku untuk menyerah. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjuk ke arahku. Dialah yang melakukan torakosentesis ini, Lu Zichuan. Di kehidupan sebelumnya, ketika aku mendengar dia memfitnahku seperti itu, wajahku memerah karena marah dan aku berdiri untuk bertanya. Sekarang tentu saja aku tidak akan begitu emosional. Aku hanya menatap Jiboda dengan bingung. "Apa yang kamu katakan? Bukankah kamu yang melakukan torakosentesis?" Mengatakan bahwa dia baru saja mempelajari teknik ini dan sangat bersemangat untuk mencobanya. Aku dengan ramah membujuknya dan mengatakan bahwa itu tidak aman. Tetapi wakil direktur Liu kita dengan yakin mengatakan bahwa dengan dia di sana, pasti tidak akan ada masalah. Pada akhirnya, kamulah yang terkena semburan darah setelah mencabut jarum. Tidak bisakah kamu begitu tidak tahu malu? Berbohong begitu saja. Liu Ruyan, tidakkah kamu ingin mengatakan sesuatu? Aku sengaja menatap Liu Ruyan. Saat itu, selain perawat dan sopir yang ikut mobil, hanya dia yang ada di sana. Liu Ruyan mengangkat matanya untuk melihatku, tetapi ekspresinya dingin dan tegas. "Meskipun aku pacarmu, tapi jangan berharap aku akan melindungimu, Lu Zichuan. Torakosentesis dilakukan olehmu. Berani berbuat, berani bertanggung jawab." Seluruh ruangan gempar. Liu Ruyan terus membuang kotoran padaku. Awalnya, setelah mencegah Boda, seharusnya aku yang melakukan tusukan, tetapi pada saat ini Lu Zichuan dengan sukarela mengatakan bahwa dia ingin melakukannya. Aku mempertimbangkan bahwa kemampuannya tidak seandal aku, jadi aku menyarankannya untuk menyerah saja. Tetapi dia berkata bahwa kesempatan bagus untuk mendekati keluarga Ling ini terlalu langka. Biarkan aku memberikan kesempatan ini padanya demi hubungan kita sebagai pacar, dan Liu Ruyan menghela napas berat saat mengatakan ini. Aku juga bertanggung jawab karena seharusnya tidak mendengarkannya. Karena jalur kehidupan sudah dibuka, dia naik mobil dan pergi bersama perawat terlebih dahulu. Itu dilakukan di mobil. Tusukan dada, aku tidak menyangka. Dia seorang dokter UGD dengan pengalaman 2 tahun. Benar-benar akan membuat kesalahan yang begitu konyol, kata Liu Ruyan dengan penuh semangat, dan juga menyalahkan dirinya sendiri. Inilah seluruh proses mereka menjebakku. Logikanya sangat lancar. Aku di kehidupan sebelumnya hampir gila, dan langsung bertanya pada Liu Ruyan. "Mengapa melakukan ini padaku? Apakah dia tidak pernah mencintaiku?" Liu Ruyan mencibir, menyuruhku untuk tidak menggunakan kartu emosional. Permohonanku yang putus asa tidak membangkitkan sedikit pun hati nurani Liu Ruyan. Aku menatapnya dengan marah, sangat membencinya hingga hatiku sakit. Aku tersenyum paksa. "Hehe. Setelah 3 tahun berpacaran, ternyata yang selama ini berkencan denganku adalah bajingan yang memakai kulit manusia. Kalau begitu, ayo lihat rekaman CCTV, Jiboda mencibir. Kebetulan sekali, CCTV-nya rusak,
Kami bahkan curiga kamu sengaja melakukannya. Liu Ruyan juga menatapku. CCTV-nya rusak, jadi kamu lebih mudah menjebak Boda, kan? Kamu benar-benar orang yang jahat, keterlaluan. Direktur marah dan membentakku sambil memelototiku. Lu Zichuan, aku tidak menyangka kamu adalah orang yang begitu ambisius. Aku meliriknya, bahkan direktur pun begitu bias. Tidak heran Liu Ruyan begitu disukai di rumah sakit, dan hanya beberapa orang di seluruh rumah sakit yang memenuhi syarat untuk mengambil rekaman CCTV mobil itu. Kepala departemen sibuk di UGD sepanjang pagi, dua wakil direktur pergi pelatihan inti, hanya direktur yang paling mungkin melakukannya. Aku berkata dengan tenang, mengapa terburu-buru? Bukankah masih ada orang yang bisa membuktikan untukku? Di mana sopir dan perawat yang ikut mobil? Kalau begitu, biarkan kamu mendapatkan apa yang kamu minta. Ji Boda tampak bersemangat, seperti yang diharapkan kesaksian keduanya persis sama dengan kehidupan sebelumnya. Semua mengatakan bahwa aku yang melakukan tusukan dada, bahkan mengatakan bahwa Liu Ruyan dan Ji Boda tidak mendekati Ling Siwei sama sekali. Hanya aku seorang diri selama proses tersebut. Aku menatap mereka berdua dengan dingin, mereka merasa bersalah dan tidak berani menatapku, tiba-tiba aku ingin tertawa. Begitu banyak orang melompat keluar untuk memfitnahku, benar-benar melelahkan. Kalau begitu, biarkan mereka bersama-sama menanggung akibat dari berbohong. Sekarang apalagi yang ingin kamu elak? Bentak Liu Ruyan. Aku benar-benar tidak menyangka. Kamu adalah orang seperti ini, rekan-rekan lainnya termasuk muridku Chen Xiaoxuan. Semua menatapku dengan ekspresi aneh, dikhianati oleh semua orang. Inilah perasaan yang kualami di kehidupan sebelumnya. Lapor polisi. Direktur, biarkan polisi dan keluarga Ling datang, dalang sudah ditemukan. Dokter tidak kompeten yang sengaja membunuh orang seperti ini tidak pantas berada di rumah sakit kami. Mereka harus membayar harganya. Dengan mendorongku, mereka secara alami tidak akan berada dalam bahaya. Aku tetap tenang seperti biasa. Buatlah keributan. Semakin besar keributan, semakin baik. Gawat, seorang perawat bergegas datang dengan cemas. Ling Siwei, pasiennya mengalami gagal jantung dan sedang diresusitasi. Namun, karena luka akibat kecelakaan mobil dan torakosentesis sebelumnya menyebabkan pendarahan hebat, sekarang dia anemia dan gagal jantung. Kritis, cepat, lakukan pertolongan pertama. Kepala departemen bangkit dengan tergesa-gesa. Liu Ruyan, cepat kemari. Liu Ruyan segera maju. Tidak lupa menoleh untuk menatapku dengan dingin. Lu Zichuan, aku sangat kecewa padamu. Kecewa apanya? Aku benar-benar ingin menendang wajah cantiknya itu sampai mati. Dulu, wajah itu adalah yang paling aku cintai. Sekarang, wajah itu terlihat sangat menjijikan. Sekelompok orang tidak punya waktu untuk mencelaku lagi. Bagaimanapun, jika Ling Siwei meninggal, seluruh rumah sakit akan digeledah oleh para penggemar dan keluarganya. Kepala rumah sakit memimpin dan bergegas ke unit perawatan intensif. Ekspresi Liu Ruyan terlihat buruk. Tidak bisa, kepala. Prioritas utama sekarang adalah mendapatkan cukup plasma darah. Tetapi waktunya tidak cukup. Anemia mendadak ditambah gagal jantung. Tamat sudah. Selesai sudah. Wajah kepala departemen pucat pasi, beritahu keluarga, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Sudah terlambat ketika pneumotoraks ditemukan. Itu semua gara-gara kamu. Ji Boda tiba-tiba menunjukku dan berteriak. Justru karena kamu melakukan kesalahan dan menyembunyikannya. Kamu yang membunuhnya. Kepala rumah sakit menatapku dengan dingin. Lu Zichuan, tunggulah penyelidikan polisi. Kamu tidak pantas lagi menjadi seorang dokter. Dokter tidak kompeten. Rekan-rekan yang lain juga menatapku dengan dingin, seolah-olah aku adalah penjahat yang tak terampuni. Pengacara keluarga Ling juga datang setelah mendengar berita itu. Lu Zichuan, kamu dicurigai membunuh nona kami. Bersiaplah untuk menerima tuntutan dari keluarga Ling. Tepat pada saat itu, sebuah suara cemas datang dari luar. Minggir. Plasma darah sudah datang. Cepat lakukan pertolongan pertama. Orang yang datang adalah Li Rui, salah satu rekanku di departemen gawat darurat. Dia menatap semua orang di ruangan dengan bingung. Maaf, ini adalah unit perawatan intensif. Apa yang kalian lakukan di sini? Keluar semua. Plasma darah untuk pertolongan pertama Ling Yingho sudah datang. Cepat, dia anemia. Jika tidak segera ditolong, dia akan dalam bahaya. Sekelompok orang keluar tetapi belum sadar. Ji Boda tercengang. Dia menatap Liu Ruyan di sampingnya dengan bingung. Kakak senior, plasma darah yang kamu minta. Bukan, Liu Ruyan juga tercengang dan berkata dengan kaku. Kami bahkan belum bertanya ke bank darah, bagaimana bisa sudah dikirim? Dan juga tidak mungkin secepat ini. Dia mengerutkan kening, tetapi bagaimanapun juga, cukup plasma untuk membuat pasien melewati masa kritis. Tapi kamu. Liu Ruyan tiba-tiba menunjuk ke arahku. Kamu biang keladi, jangan senang dulu. Kamu masih tidak memenuhi syarat untuk menjadi dokter, bersiaplah untuk keluar dari rumah sakit. Aku melihat plasma masuk. Napas terakhir yang kutahan di hatiku akhirnya lega. Sekarang tidak ada lagi kekhawatiran, dan semua anjing yang terlibat dalam menjebakku ada di sini. Jangan terburu-buru, aku berkata sambil tersenyum. Kamera pengawas di mobil rusak, tidak masalah.
Tapi kamera ponselku tidak rusak. Awalnya aku ingin merekam adik kelasku melakukan torakosentesis untuk pertama kalinya. Siapa sangka kebetulan sekali, meninggalkan bukti penting untuk diriku sendiri. Sambil berkata, aku langsung membuka video di ponselku dan menyerahkannya kepada pengacara keluarga Ling. Melihat ini, wajah pengacara itu pucat pasi, dan orang-orang di sekitarnya juga tercengang. Di layar, dua orang yang saling menatap, mengobrol mesra sambil melakukan torakosentesis dengan santai. Adalah Liu Ruyan dan Ji Boda. Liu Ruyan memegang tangan Ji Boda, dan keduanya tersenyum sambil menyesuaikan posisi dan postur. Jika tidak ada yang mengatakan, siapa yang bisa tahu bahwa mereka sedang melakukan pertolongan pertama? Bahkan Ji Boda sengaja bercanda, ingin membuat Liu Ruyan senang. Liu Ruyan bahkan tertawa terbahak-bahak, pikirannya sudah tidak ada pada pasien di depannya, dan juga dapat dengan jelas terlihat. Momen ketika keduanya tidak fokus, posisi tusukan sedikit melenceng, dan saat jarum ditarik, darah langsung menyembur ke wajah Ji Boda. Dia panik hingga langsung berdiri dan berteriak ketakutan. Liu Ruyan sibuk menghiburnya, dan perawat yang menemani mobil sibuk memberikan kain kasa untuk menyeka darah. Ketiga orang aneh itu lupa untuk menjahit Ling Qingyue terlebih dahulu. Udara masuk pada saat inilah yang menyebabkan pneumotoraks. Aku dengan tenang menatap wajah Liu Ruyan dan Ji Boda yang terdistorsi. Awalnya aku tidak ingin bertindak terlalu jauh, tetapi Liu Ruyan, setelah 3 tahun berpacaran, kamu memelihara anak anjing dan bahkan ingin menghancurkanku bersama Ji Boda. Apakah kamu tidak merasa bersalah setelah mengucapkan kata-kata itu? Saat mengatakan ini, mataku memerah, lagi pula ini adalah perasaan yang tulus. Wanita jahat ini benar-benar menyia-nyiakan masa muda dan perasaanku. Sebagai seorang dokter, ketika pasien seharusnya mendapatkan pertolongan pertama, kamu malah sibuk bermesraan. Benar-benar gila. Dan kalian? Aku melihat ke arah perawat dan pengemudi yang menemani mobil. Ekspresi keduanya sekarang seperti menelan lalat, sangat tidak nyaman. Meskipun tidak tahu. Mengapa kalian berbohong? Sekarang kebenaran terungkap. Apakah kalian berhutang permintaan maaf padaku? Tetapi perawat itu dengan hati-hati berkata, aku memang melihatmu melakukan tusukan di ambulans. Aku mencibir, itu adalah tusukan kedua. Karena harus membersihkan kesalahan seseorang. Begitu naik mobil, aku menemukan pneumotoraks yang sangat parah, jadi tusukan kedua mengeluarkan sebagian besar udara. Jika tidak, apakah Ling Qingyue bisa bertahan sampai sekarang? Aku tersenyum pahit, aku awalnya tidak ingin mengatakan hal ini. Lagi pula, jika ini terungkap, itu sangat mungkin akan memengaruhi karir Liu Ruyan selama 3 tahun. Aku sudah berpikir untuk memberimu sedikit rasa hormat, tetapi kamu sendiri yang tidak tahu malu. Seluruh ruangan hening selama sedetik. Kemudian, rekan-rekan saya meledak. Aku pergi, jadi itu kebenarannya. Lu Zichuan sangat menyedihkan. Pacar memelihara anjing kecil, belum lagi harus membersihkan kekacauan untuknya. Kedua orang ini terlalu kejam. Jika bukan karena Lu Zichuan merekamnya, 10 mulut pun tidak akan bisa menjelaskannya. Liu Ruyan biasanya terlihat bermoral. Ternyata sangat menjijikan, bahkan pacarnya sendiri pun ingin dia celakai. Ji Boda juga sangat menjijikan. Apa omong kosong tentang anjing kecil yang sederhana? Hatinya sangat kotor. Opini publik berbalik. Aku melihat ke arah kepala rumah sakit dan kepala departemen. Sekarang kecurigaan terhadapku harusnya sudah hilang, kan? Jika bukan karena tusukan keduaku. Ling Qingyue tidak akan bertahan sampai sekarang. Aku tidak menyangka mereka akan berkomplot untuk menyakitiku seperti ini. Kepala rumah sakit, kepala departemen, hatiku dingin. Saat aku mengatakan itu, aku sengaja menggosok mata yang berkaca-kaca. Siapa yang tidak tahu cara berpura-pura menyedihkan? Chen Xiaoxuan dengan cepat memberiku tisu dengan ekspresi bersalah. Guru, maafkan aku. Aku juga berpikir bahwa kamu melakukan kesalahan tadi. Aku menggelengkan kepala, tersedak. Aku hanya meminta rumah sakit untuk memberikan keadilan dan menghukum Liu Ruyan dan Ji Boda dengan berat. Kepala rumah sakit dan kepala departemen saling bertatapan. Kepala rumah sakit berkata dengan suara serak, Xiao Lu, tenanglah. Aku tahu kamu merasa dirugikan. Kami akan menyelidiki masalah ini sebelum membuat keputusan. Oke, selidiki. Aku akan membiarkan polisi melakukan penyelidikan. Pengacara yang disewa oleh keluarga Ling sudah sangat marah. Kalian melakukan kesalahan dan masih ingin menjebak orang lain. Masalah ini pasti tidak akan diselesaikan dengan mudah. Tunggu saja surat panggilan pengadilan. Tuan Lu, kami sangat menyesal. Aku akan mengklarifikasi kepada publik dan memberimu keadilan. Setelah terungkap di ruang konferensi bahwa aku adalah dokter yang tidak kompeten itu, seseorang membocorkan berita itu. Dalam sekejap, aku dihujat di pencarian terpopuler. Banyak orang mengutukku dan memintaku untuk membayar nyawa Ling Qingyue. Jika aku keluar sekarang, aku pasti akan dicabik-cabik hidup-hidup oleh para penggemar itu seperti di kehidupan sebelumnya. Aku tidak perlu berpikir untuk tahu siapa yang membocorkan informasi itu. Pasti Liu Ruyan dan Ji Boda. Ekspresi Liu Ruyan sedikit berubah. Tiba-tiba dia mencibir. Karena kamu melakukan tusukan kedua, mungkin tusukanmu lah yang menyebabkan pneumotoraks.
Jadi apa jika kamu punya video? Video ini tidak bisa menunjukkan apakah pasien mengalami pneumotoraks atau tidak. Aku percaya para pemimpin rumah sakit akan memberiku hasil yang adil dan transparan. Benar. Jiboda juga meraih kesempatan itu dan berkata dengan cepat, aku percaya pada senior. Posisi yang dia tunjuk tidak mungkin bermasalah. Darah yang keluar saat jarum dicabut adalah karena aku tidak menghindar. Tetapi dengan keterampilan medisnya, dia pasti tidak akan menyebabkan pneumotoraks. Mulut Liu Ruyan ini benar-benar pandai bicara. Yang hitam pun bisa diputihkan. Sudah sampai tahap ini. Pasangan tidak tahu malu ini masih tidak lupa untuk saling melindungi dan menutupi. Sejujurnya aku sedikit menyukai mereka. Dua orang ekstrim ini harus terikat mati seumur hidup. Aku hanya tersenyum. Lupa mengatakan bahwa video ini sudah aku unggah ke internet. Benar atau salah, warganet akan menilainya sendiri. Adapun kalian berdua yang menuduhku tanpa bukti, aku juga akan mengajukan gugatan ke pengadilan. Setelah selesai berbicara, aku mengabaikan ekspresi muram Liu Ruyan dan berbalik pergi. Mulai sekarang, topeng kemunafikan terakhir di antara kita juga bisa dianggap hancur total. Video yang aku kirim, menimbulkan kehebohan di internet, dua dokter malah bermesraan saat keadaan darurat. Bahkan menyebabkan Ling Qingyue dalam bahaya. Meskipun sekarang, dia sudah karena plasma darah yang tepat waktu dikirim. Untuk sementara terlepas dari bahaya kematian, tetapi masih berbaring di unit perawatan intensif, penggemarnya memadati rumah sakit. Setiap hari berteriak slogan, menuntut pemecatan pelaku utama Liu Ruyan dan Jiboda, dan juga menuntut polisi untuk menangkap keduanya dengan tuduhan penganiayaan yang disengaja. Saat keadaan darurat malah tidak fokus dan bermesraan, bukankah itu penganiayaan yang disengaja? Menurutku pribadi tidak ada masalah. Di bawah tekanan berat ini, Jiboda yang melakukan tusukan penuh dipecat untuk meredakan kemarahan publik. Tetapi Liu Ruyan diselamatkan dengan susah payah oleh mereka dengan alasan tidak melakukan kontak langsung dengan pasien. Direktur berusaha sekuat tenaga, membawa Liu Ruyan berkali-kali untuk memohon ampun kepada keluarga Ling, hanya untuk meredakan amarah keluarga Ling. Bahkan memberikan kompensasi sejumlah besar uang, perhatian direktur pada Liu Ruyan membuatku curiga apakah keduanya adalah ayah dan anak. Dia melindungi Liu Ruyan sudah sampai pada titik yang keterlaluan, dan di tengah berbagai desas-desus, Ling Qingyue akhirnya bangun. Dengan selamat keluar dari unit perawatan intensif, karena kejadian sebelumnya, keluarga Ling secara khusus memintaku untuk menjadi dokter kepala Ling Qingyue. Hari ini aku baru saja selesai memeriksa luka Ling Qingyue. Nona Ling pulih dengan sangat baik. Sekitar 2 minggu lagi sudah bisa keluar dari rumah sakit. Kondisinya sekarang jauh lebih baik, bahkan bisa makan apel dengan lahap, Dr. Lu. Ling Qingyue tiba-tiba berbicara, aku punya pertanyaan yang ingin aku tanyakan padamu, saat di ambulans. Mengapa kamu tahu golongan darahku? Aku menatapnya dengan bingung, Ling Qingyue tersenyum. Hari itu di ambulans, aku sempat terbangun sebentar, aku mendengar kamu menelepon ban darah. Meminta 1200 cc plasma darah golongan darah A, secara khusus meminta agar dikirim sebelum pukul 11 malam. Jika bukan karenamu, aku benar-benar akan mati. Bagaimana kamu tahu golongan darahku? Aku terdiam sejenak, menghitung 1000 cara, tidak menyangka wanita ini ternyata sadar. Saat ini hanya bisa asal menjawab mencarinya di internet. Sungguh, apa zodiakku? Ling Qingyue tampak curiga, aku tanpa ekspresi, benar-benar tidak tahu. Ling Qingyue menghela napas panjang. Aku kira kau menyukaiku secara diam-diam, Dr. Lu. Apa aku tidak cantik? Kau tidak pernah tersenyum padaku. Kupikir kau sengaja bersikap keren. Ingin menarik perhatianku? Mendengar ini, aku terdiam. Memang dia cantik. Bahkan tanpa riasan pun sangat cantik. Ling Qingyue tersenyum dan berkata, kau menyelamatkan hidupku, belum berterima kasih padamu. Mau hadiah apa? Tidak perlu berterima kasih, potongku. Penggemarmu sudah berterima kasih padaku dengan baik. Mereka sudah membangun banyak kuil untukku di internet. Tidak perlu kau yang sudah tua berterima kasih padaku lagi. Nona Ling, kulihat kau cukup bersemangat. Minggu depan akan kuatur untuk keluar dari rumah sakit. Mendengar ini, Ling Qingyue langsung berbaring di tempat tidur dan meratap. Ah, dokter, tiba-tiba aku merasa dadaku sakit sekali. Apakah jarum yang kau tusukkan padaku belum sembuh? Aku diam-diam pergi, tidak ingin mempedulikan aktris drama ini. Jiboda, karena kesalahan kali ini, bahkan masa lalunya telah digali di internet. Misalnya, mencuri pandang pada siswi yang sedang mandi saat pelatihan militer. Menulis surat cinta kepada guru muda saat sekolah, dan setelah lulus dan datang ke rumah sakit, dia menggoda senior. Berbagai macam berita sungguh mencengangkan. Bahkan alamatnya telah digali oleh para penggemar Ling Qingyue. Begitu keluar rumah, dia akan dikejar dan dipukuli. Hanya karena Ling Qingyue tidak mati di kehidupan ini. Jika tidak, dia pasti akan sama sengsaranya denganku di kehidupan sebelumnya. Aku awalnya berpikir, setelah mengalami kejadian ini, dia akan lebih terkendali. Tidak akan begitu sombong lagi, tetapi tiba-tiba aku melihat dia memposting status di WeChat. Jiboda tersenyum lebar. Berpose V di depan kamera. Di belakangnya, sengaja memperlihatkan Liu Ruyan yang sedang menyetir mobil. Juga logo mobil yang mencolok,
mobil mewah senilai lebih dari 2 juta, dan menuliskan keterangan, sedang tidak enak badan. Pacar menyetir membawaku jalan-jalan. Aku tidak terkejut bahwa mereka berdua berpacaran. Pasangan ekstrim seperti ini harus dikunci mati. Tapi yang membuatku terkejut adalah mobil yang dikendarai Liu Ruyan. Latar belakang keluarga Jiboda sudah digali habis-habisan di internet. Orang tuanya hanyalah pekerja biasa. Tentu saja tidak mampu membeli mobil seperti itu. Di foto, ada boneka lucu yang tergantung di depan mobil, dan beberapa stiker merah muda menempel di jendela. Jika mobil sewaan, pasti tidak berani melakukan itu. Itu pasti mobil Liu Ruyan. Tapi bukankah keluarga Liu Ruyan sangat miskin? Aku merasa bingung. Selama 3 tahun bersamaku, Liu Ruyan selalu mengatakan bahwa keluarganya sangat miskin. Dia berprestasi. Sering menerima beasiswa di sekolah, dan kadang-kadang bekerja paruh waktu di perpustakaan. Pakaian dan sepatu yang dia kenakan selama 3 tahun ini. Dan kosmetik yang dia gunakan, pada dasarnya semua aku yang membelikannya. Agar dia bisa menerimanya dengan tenang. Aku bahkan harus berbohong padanya bahwa itu semua barang murah yang dibeli dari Pinduoduo. Tapi sebenarnya, itu semua merek terkenal yang kubeli dengan susah payah. Dulu aku sangat mencintainya. Tentu saja aku tidak ingin dia didiskriminasi oleh orang lain karena pakaiannya. Dalam kehidupan sehari-hari, aku akan membayar tagihan dengan berbagai alasan atau memberinya amplop merah. Jadi, meskipun selama 3 tahun ini dia hampir tidak pernah memberiku hadiah apapun, aku tidak pernah marah. Aku hanya menganggapnya tidak punya uang. Saat itu sebuah telepon berdering, itu adalah Liu Ruyan. Alisku berkerut, tapi pada akhirnya aku ingin melihat. Obat apa yang sebenarnya dia jual? Tapi tak disangka, baru saja diangkat, suara Jiboda terdengar dari seberang. Senior, ada nada puas yang tak tertahankan dalam suaranya. Momen yang sengaja kukirimkan padamu. Apakah kamu melihatnya? Jika ada sesuatu, jangan terlalu dingin. Aku secara khusus menelepon untuk berterima kasih. Lewat telepon, aku bisa membayangkan ekspresinya yang sombong. Aku benar-benar ingin berterima kasih padamu. Jika bukan karena dijebak olehmu yang menyebabkan aku dibully di internet dan hampir diserang oleh penggemar gila. Kakak senior tidak akan merasa kasihan padaku dan mengajakku keluar untuk bersenang-senang. Aku sekarang tinggal di rumahnya. Sejujurnya, kakak senior sangat kaya. Villa puluhan juta dan mobil mewah jutaan sangat banyak. Kak Liu dan aku sudah bicara. Dia menyembunyikan identitasnya darimu karena dia merasa pria sepertimu jika tahu dia kaya. Pasti akan terus bergantung padanya dan tidak mau pergi. Dia selalu waspada terhadapmu selama bertahun-tahun. Kasihan kamu selama bertahun-tahun, sebenarnya mengira dia lebih miskin darimu, membuatku tertawa sampai mati. Saat kita menikah nanti, pasti akan menyuruhmu duduk di meja utama. Telepon ditutup, ekspresiku menjadi jelek. Wanita jalang ini ternyata berbohong padaku selama 3 tahun. Ternyata orang yang paling menyedihkan adalah aku. Tidak hanya dikhianati oleh mantan pacar, tapi juga menjadi kantong darahnya selama 3 tahun. Uang itu semua aku hemat untuk membelikannya. Saat baru lulus, aku makan roti kukus dengan acar selama 2 bulan untuk mengumpulkan uang untuk membelikannya pakaian profesional yang layak. Dia juga tidak pernah berinisiatif mengatakan sepatah kata pun. Mengatakan bahwa dia sebenarnya tidak kekurangan uang sama sekali. Aku langsung merasa 3 tahunku ini benar-benar memberi makan anjing. Ekspresiku rumit. Tepat pada saat ini, aku menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Lu Zichuan. Meskipun aku tidak tahu siapa itu. Tapi nada riang dari seberang membuatku langsung menebaknya. Ratu Filmling. Hanya jarak 1 kamar rumah sakit, tidak bisakah kamu menghemat biaya telepon? Aku memanggilmu dan menekan bel. Tapi orang yang datang bukan kamu. Aku terdiam sesaat, baru saja tenggelam dalam keterkejutan. Aku sama sekali tidak memperhatikan bel berdering. Datanglah ke sini. Aku akan menunjukkan sesuatu yang bagus padamu. Meskipun bingung, aku tetap pergi ke kamar rumah sakit. Ling Qingyue tersenyum dan menunjukkan sebuah foto kepadaku. Aku langsung terkejut. Di foto itu ternyata kepala rumah sakit kami dan Liu Ruyan saat kecil. Apakah informasi mengejutkan yang aku minta pengacara untuk gali cukup menggairahkan? Keduanya adalah ayah dan anak perempuan. Anak perempuan tidak sah. Ling Qingyue terkekeh. Aku tiba-tiba sadar. Tak disangka, tebakan liarku saat itu ternyata benar. Tidak heran dia berusaha melindungi Liu Ruyan. Direktur rumah sakit tidak tahu berapa banyak yang telah dikorbankan. Mari kita buat kesepakatan. Ling Qingyue membuka mulutnya. Aku langsung menggelengkan kepala. Aku tidak punya uang. Apakah aku kekurangan uang? Ling Qingyue melotot. Kau setiap hari berlama-lama di rumah sakit. Aku hampir lupa kau adalah aktris besar. Setelah bertengkar beberapa kalimat, Ling Qingyue melambaikan tangannya. Langsung saja, aku punya cukup bukti untuk membuktikan hubungan ayah dan anak mereka, dan lebih banyak berita besar lainnya. Cukup untuk membuat semua orang yang terlibat dalam menjebakmu saat itu keluar, tetapi kau harus menyetujui satu hal. Aku bertanya hal apa? Ling Qingyue malah mengerutkan bibirnya. Belum terpikirkan? Nanti saja. Aku ragu sejenak tetapi tetap menyetujuinya. Bagaimanapun, aku hanyalah seorang dokter kecil biasa.
Pasti tidak sebanding dengan energi nona besar ini, jika aku sendiri yang menyelidiki. Tidak akan menggali banyak informasi. Segera sebuah berita mengejutkan meledak di internet, salah satu dokter yang baru-baru ini mengalami kecelakaan. Liu Ruyan ternyata adalah anak haram direktur rumah sakit, dan setelah kejadian, direktur rumah sakit melindunginya dengan sekuat tenaga. Perlu diketahui bahwa direktur rumah sakit juga memiliki seorang istri yang cukup mesra di depan umum, serta sepasang putra dan putri. Setelah kejadian ini, semua kepura-puraan yang biasa dia lakukan hancur berantakan. Istrinya setiap hari membuat keributan ingin bercerai. Segera skandal yang lebih besar terungkap, direktur rumah sakit dan beberapa orang di rumah sakit kami sering memanfaatkan jabatan mereka untuk berkolusi dengan perusahaan farmasi di luar, menjual obat dengan harga tinggi, direktur rumah sakit, kepala departemen, perawat dan sopir yang saat itu memfitnahku, dan beberapa pengikut lainnya yang biasanya selalu mengejar Liu Ruyan juga terlibat di dalamnya. Jumlah uang yang terlibat sangat besar. Sebagai orang yang bertanggung jawab utama, direktur rumah sakit langsung dipecat, semua aset atas namanya disita. Dan ketika menyelidiki catatan obrolannya, juga ditemukan bahwa dia juga memelihara 2 wanita simpanan di luar, menyembunyikan hampir 10 juta properti di tangan mereka. Salah satunya adalah ibu kandung Liu Ruyan. Setelah skandal besar ini terungkap, keluarga direktur rumah sakit secepat mungkin menceraikannya dan menarik garis batas. Yang menantinya adalah pengadilan hukum, meskipun yang lain tidak terlibat dalam jumlah yang besar, tetapi mereka semua dipecat. Menghadapi hukuman penjara minimal beberapa bulan, maksimal 2 atau 3 tahun, untuk sementara waktu dokter di ruang gawat darurat berkurang banyak. Direktur rumah sakit yang baru langsung mengangkatku ke posisi kepala departemen. Aku tidak menyangka setelah bertahun-tahun, aku dipromosikan dengan cara seperti ini. Setelah kejadian ini, untuk berterima kasih kepada Ling Qingyue, aku berinisiatif untuk mengajaknya makan malam, dan dengan menggertakkan gigi memesan restoran yang mahal. Aku datang lebih awal dan memesan makanan enak, dan juga dengan modal besar memilih sebotol anggur merah seharga 35.000. Bagaimanapun juga nona besar itu pilih-pilih makanan. Ketika dirawat di rumah sakit, koki dari rumahnya membuatkan makanan dan mengantarkannya. Untuk berterima kasih padanya tentu saja harus ada ketulusan. Aku sedang menunggu tetapi tiba-tiba melihat sesosok tubuh yang familiar muncul di pintu masuk restoran. Liu Ruyan tidak tahu dari mana dia mendapatkan beritaku. Saat ini dia terlihat lesu. Juga dengan lingkaran hitam yang besar, begitu melihatku, dia langsung menerkamku, memaksakan senyum. Sayang, akhirnya aku menemukanmu, mengapa kau tidak mengangkat teleponku? Kita sudah putus. Masih perlu diangkat? Aku dengan dingin mengingatkan, tapi Liu Ruyan tampak cemas. Aku salah, aku benar-benar tahu aku salah. Bagaimana kalau kita kembali bersama? Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Saat itu, Ji Bode yang pertama kali menggodaku. Salahkan aku karena kurang teguh. Aku malah tersenyum dan menggelengkan kepala. Nona Liu, aku tidak tertarik untuk kembali bersamamu. Tapi aku sudah menunjuk pengacara untuk menyusun materi fitnahmu dan Ji Bode terhadapku, serta kekayaan yang telah kau curi dariku selama bertahun-tahun dengan berpura-pura miskin. Ini sudah termasuk penipuan. Aku dan kau hanya akan bertemu di pengadilan di masa depan. Silakan enyah. Wajah Liu Ruyan tiba-tiba menjadi pucat pasi. Dia berkata, aku tidak punya uang. Sayang, jangan terlalu kejam padaku. Baiklah, asetnya telah disita karena kejadian dengan direktur rumah sakit itu. Tentu saja aku tahu. Tidak masalah, maka bayar dengan menjahit, kataku sambil tersenyum. Liu Ruyan langsung panik. Tidak, jangan perlakukan aku seperti ini. Sayang, aku mencintaimu. Aku benar-benar mencintaimu. Wajahku tampak buruk dan aku hendak menelepon polisi ketika tiba-tiba seseorang menendangnya, menyuruhnya minggir dan tidak menghalangi jalanku untuk bertemu pacarku. Liu Ruyan tanpa sadar menyingkir. Ling Qingyue tampak tidak sabar. Aku bilang, tampan, kau terlalu mempesona, ya? Kenapa masih ada plester seperti ini yang menempel padamu? Kalian. Ekspresi Liu Ruyan menjadi semakin cemas saat melihat kami. Bagus sekali, sayang. Bisakah kau meminta Nona Ling untuk menyelamatkanku? Pinjami aku uang. Sekarang aku tidak punya aset, tidak punya pekerjaan. Tolong selamatkan aku. Aku kehilangan kata-kata. Sejujurnya, aku belum pernah melihat orang setidak tahu malu ini seumur hidupku. Saat itu juga, Ji Bode, dengan wajah penuh malu, juga datang. Begitu melihatku, dia langsung bergegas dengan marah. Lu Zichuan, kau bajingan. Pasti kau yang membuat Liu Ruyan putus denganku, kan? Aku akan membunuhmu. Tapi dia bahkan belum sempat berlari ke hadapanku. Dia sudah menerima tamparan keras dari Liu Ruyan. Apa maksudmu? Ji Bode tidak percaya. Aku belum selesai menghitung soal kau putus denganku untuk kembali pada mantanmu. Liu Ruyan, kau sialan memukulku. Enyah, Liu Ruyan meraung. Jika bukan karenamu, bagaimana mungkin aku kehilangan segalanya? Menjauh, aku tidak ingin melihatmu lagi seumur hidupku. Dia menyalahkan orang lain tanpa peduli. Ji Bode juga marah, dia menyerbu dan memukulnya dengan marah. Sialan, kenapa kau tidak mengatakan hal seperti itu saat kita tidur di ranjang?
Liu Ruyan, kau jalang. Mereka berkelahi, sementara Ling Qingyue diam-diam menarikku keluar dari restoran. Maaf ya, aku tampak menyesal. Tidak apa-apa, cari tempat lain saja. Ling Qingyue tersenyum tanpa peduli. Aku tiba-tiba teringat sesuatu dan mengerutkan kening. Benar? Kenapa kamu bilang aku pacarmu? Bagaimana jika orang gila itu menyebarkannya? Aku bisa dicabik-cabik oleh penggemarmu. Siapa bilang? Ling Qingyue tersenyum dan memelukku. Untuk kakak ipar yang sebenarnya. Aku yakin penggemar akan menerimanya. Kakak ipar? Ya. Permintaan yang ingin aku ajukan adalah bersamaku. Apa aku tidak mengatakannya? Kapan kamu mengatakannya? Tidak peduli, kamu sudah setuju dan harus memenuhinya. Aku tidak tahu harus tertawa atau menangis, lamaran macam apa ini, tapi, lamaran dari seorang ratu film. Jika aku tidak menerimanya, bukankah aku terlalu bodoh? Setelah itu, aku menuntut Jiboda dan Liu Ruyan ke pengadilan atas pencemaran nama baik dan penipuan. Pengacara keluarga Ling sangat membantu dan menggali bukti hubungan keduanya dengan direktur rumah sakit, membantunya menyuap banyak orang. Benar-benar terlibat dalam kasus perusahaan farmasi ini. Ketika direktur rumah sakit ditangkap saat itu, dia bersikeras tidak memiliki hubungan dengan Liu Ruyan. Untungnya, keadilan selalu ada. Sekarang mereka akan berkumpul kembali di penjara. Sedangkan hubungan asmaraku dengan Ling Qingyue juga dipamerkan secara terbuka olehnya di internet. Penggemar akhirnya memilih untuk menerima. Lagi pula aku adalah penyelamat hidupnya. Setahun kemudian, ku dengar Liu Ruyan tidak tahan dengan perundungan dari narapidana lain di penjara dan benar-benar gila. Jiboda juga tiba-tiba sakit dan meninggal di penjara. Ling Qingyue memberitahuku, jejak menunjukkan bahwa semuanya adalah perbuatan mantan istri direktur rumah sakit. Dia membenci kedua orang ini karena menghancurkan kehidupan mewahnya. Kabar ini cukup bagus, tepat untuk menjadi hadiah pernikahan untukku dan Ling Qingyue.